Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang pewarnaan hemotoksilin eosin pada preparat organ lambung mencit mus muscularis. Oke teman-teman, di sini nama saya Dian Vanesia Uwalianan dan teman-teman saya Alicia Syafira Dejanu, Yohanes Yitane, Stefani Tentua Novitri Yantila Rosli, Juan CS Risteru, dan Cleopatra Christina da Costa. Kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Angkatan 2017. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasannya. Dalam pembuatan preparat melibatkan suatu proses yang disebut dengan proses pewarnaan. Proses pewarnaan ini mempermudah kita dalam mengidentifikasi organel-organel sel, karena dengan adanya pewarna ini, organel-organel sel menjadi mudah untuk diamati. Pengertian dari pewarnaan itu sendiri merupakan suatu proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong, sehingga unsur dari jaringan tersebut menjadi kontras dan dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Pewarna yang sering digunakan secara rutin adalah pewarna yang dapat memulas inti dan sitoplasma serta jaringan penyambungnya, yaitu hematoksilin eosin. Sebelum melakukan pewarnaan hematoksilin eosin, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah proses pembedahan. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembedahan. Yang pertama, sisi ventral tikus ditempatkan pada nampan yang bersih. Yang kedua, permukaan ventral diusap atau disemprot dengan menggunakan alkohol dan dilap menggunakan kapas. Yang ketiga, kulit bagian bawah perut dijepit dengan menggunakan pinset atau forceps. Yang keempat, gunting tumpul runcing ditempatkan di bawah jari atau forceps dengan sekali gerakan. Potong hingga menembus kulit dan otot-otot perut. Yang kelima, satu sisi gunting yang tumpul ditempatkan ke dalam sayatan dan dibuat satu potongan dengan pola lurus dari perut ke arah dada. Dan yang terakhir, potongan kulit dan otot-otot diafragma ditarik untuk mengekspos rongga perut sepenuhnya. Proses selanjutnya yaitu proses pengambilan organ. Proses ini diawali dengan anestesi menggunakan ketamin psilocin 75-100 mg per kilogram berat badan dan ditambah dengan 5-10 mg per kilogram berat badan. Langkah selanjutnya menggunakan metode cervical dislocation dengan cara ibu jari dan jari telunjuk menekan di kedua sisi leher pada bagian pangkal tengkorak dan tangan yang lainnya memegang dan menarik ekor atau kaki sehingga tengkorak terlepas dari tulang leher. Setelah laparotomi selesai dilakukan, maka lambung tikus siap dijadikan sebagai sediaan mikroskopis. Setelah proses pengambilan sampel organ lambung mencit, tahapan selanjutnya adalah fiksasi. Fiksasi merupakan proses dari pengawetan yang tujuannya agar jaringan tetap dalam keadaan stabil dan tidak mengalami perubahan atau kerusakan pasca kematian, atau yang biasa disebut sebagai autolisis, yang disebabkan oleh adanya aktivitas dari enzim proteolik atau pembusukan oleh mikroorganisme yang ada pada sekitaran sampel organ. Selain itu, fiksasi juga memberikan konsistensi keras kepada jaringan agar nantinya dapat diiris tipis untuk proses pewarnaan dan diferensiasi optik. Proses dari fiksasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan fiksasi dengan menggunakan larutan netral buffer formalin 10% dan diamkan organ selama minimal 24 jam, angkat, dan potong dengan ukuran 3-5 mm. Selanjutnya, letakkan kembali ke dalam wadah spesimen. Setelah proses fiksasi, tahapan selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pembendaman organ ke dalam beberapa larutan etanol dengan konsentrasi bertingkat, yang tujuannya adalah agar mengeluarkan seluruh larutan fiksatif yang masih tertinggal pada organ, dan agar nantinya organ atau jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin untuk membuat blok preparat. Proses dari dehidrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berturut-turut rendam organ ke dalam beberapa larutan etanol bertingkat. Yang pertama, 80% selama 2 jam, angkat, dan letakkan ke dalam larutan etanol 90% selama 2 jam, angkat, dan letakkan ke dalam larutan etanol 95% selama 1 jam. Kemudian,
Letakkan kembali organ ke dalam larutan alkohol absolut 1 selama 2 jam. Angkat dan letakkan ke dalam larutan alkohol dengan absolut 2 selama 1 jam. Oke, pada tahapan selanjutnya adalah proses clearing atau proses penjernihan, di mana tahapan ini membuat jaringan menjadi lebih jernih dan transparan. Pada proses ini bertujuan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan yang digantikan dengan parafin. Proses ini mengeluarkan alkohol dari jaringan yang sangat krusial, dan di dalam jaringan masih tertinggal sedikit alkohol, maka parafin tidak bisa bekerja ke dalam jaringan sehingga tidak menjadi sempurna dalam proses blocking, pemotongan, dan pewarnaan. Langkah-langkah untuk clearing ini pada lambung mencit untuk membersihkan sisa alkohol dilakukan menggunakan clearing dengan silo pertama, kedua, dan ketiga. Dilakukan selama 30 menit. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses atau tahapan selanjutnya, yaitu embedding dan blocking, di mana infiltrasi parafin yaitu proses perendaman jaringan di dalam parafin yang dicairkan pada suhu 58 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius selama kurun waktu 3 menit sampai 6 jam di dalam inkubator. Proses ini bertujuan untuk mengeluarkan cairan pemening atau clearing agent dari jaringan dan diganti dengan parafin. Selain itu, proses ini juga dapat membuat jaringan tahan terhadap pemotongan. Langkah-langkah embedding dan blocking adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembenaman menggunakan parafin sehingga tercetak di dalam blok-blok parafin dan disimpan di dalam lemari es. Yang kedua, pengoblokan. Pengoblokan itu sendiri adalah proses pembuatan blok preparat agar dapat dipotong dengan mikrotom menggunakan parafin. Pengoblokan ini bertujuan mengganti parafin cair disertai dengan pengerasan jaringan. Oke, lanjut ke tahap sectioning. Perlu diketahui, sectioning merupakan suatu proses pemotongan blok preparat menggunakan mikrotom. Mikrotom sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mengiris pemotongan blok dengan tipis, sesuai ukuran dan ketebalan yang diinginkan. Tujuan dari pemotongan blok ini untuk mendapatkan potongan jaringan tipis agar mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Adapun langkah sectioning atau pemotongan menggunakan mikrotom. Yang pertama, blok parafin dipotong tipis 6-8 mikrometer. Yang kedua, hasil dari potongan diapungkan ke dalam water bath dengan suhu 60 derajat Celcius untuk merenggangkan agar jaringan tidak berlipat. Proses perwarnaan hematoksilin eosin atau staining. Yang pertama dilakukan yaitu sedian preparat pada gelas objek direndam dalam silol 1 dan 2 selama masing-masing 2 menit untuk dilakukan deparafinasi. Yang kedua yaitu kemudian direhidrasi dengan perendaman secara berturut dalam alkohol absolut, alkohol 95% dan alkohol 80% masing-masing selama 2 menit, lalu dicuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu pewarnaan Snegan hematoksilin dilakukan selama 8 menit. Selanjutnya dibilas dengan air yang mengalir, lalu dicuci dengan litium karbonat selama 15-30 detik. Kemudian dibilas lagi dengan air yang mengalir serta diwarnai dengan eosin selama 2-3 menit. Yang keempat yaitu sedian yang diwarnai eosin dicuci lagi dengan air mengalir lalu dikeringkan. Yang kelima yaitu sedian dimasukkan ke dalam alkohol 95% dan alkohol absolut masing-masing sebanyak 10 kali celupan. Lalu ke dalam alkohol absolut 2 selama 2 menit. Selanjutnya ke dalam silol 1 dengan 1 menit dan silol 2 selama 2 menit. Yang terakhir yaitu sedian kemudian diteteskan dengan perekat formalin dan ditutup dengan gelas penutup dan selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop.
Hasil dari pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan foto mikrografi dari lambung mencit dengan pewarnaan hematoksilin eosin dengan garis skala 50 mikron pada perbesaran 400 kali. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5 tentang pewarnaan hematoksilin eosin pada preparat organ lambung mencit mus muscularis. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Thank you, bye!